Fokuskan panggilanmu guys. Mau jadi suster? Tapi bingung. Yang benar aja. Ups, Jadi suster apa saja? apa saja tahap-tahapannya? Jadi suster OP, saya jadi penasaran. Ayo kita simak video ini guys. Adapun tahap-tahap masa pembinaan. Yang pertama, tahap aspiran. Merupakan masa di mana para aspiran masuk dalam tahap paling dini dan mulai diperkenalkan dengan kehidupan membiara. Yang kedua, tahap postulat. Merupakan tahap awal seseorang untuk mengenal hidup membiara. Lama masa postulat dapat berbeda ya, tidak kurang dari 6 bulan dan tidak lebih dari 2 tahun. Yang ketiga, tahap novisiat. Tahap novisiat berlangsung selama 2 tahun di Rumah Formasi Bajiro, Yogyakarta. Tahap novisiat merupakan tahap formasi bagi novis untuk menjalani hidup panggilannya dalam kongregasi suster OP. Oleh karena itu, sesuai dengan Regula Santo Agustinus, spiritualitas Dominikan, karisma pendiri, konstitusi kongregasi, direktorium, dan sejarah kongregasi yang membentuk budi dan hati sehingga nampaklah kecakapannya menjadi seorang pribadi religius pewarta. Tujuan masa novisiat adalah menyiapkan para novis agar menjadi pribadi yang bebas untuk menanggapi panggilan Allah, Sang Kebenaran, menjadi saudari dalam kongregasi, dan siap sedia mewujudkan misi visi serta tujuan kongregasi. Pada masa novisiat, para novis dibimbing dan dibina menjadi seorang religius pewarta yang memiliki sikap kontemplatif, mencintai keheningan batin, silensium, dan mengalami kebersatuan dengan Kristus. Bukan hanya itu saja guys, para suster novis untuk sampai pada kesempurnaan pembinaan sebagai pewarta, mereka diberi kesempatan untuk mengenal kerasulan dalam kongregasi suster OP. Maka para novis dengan kebebasan batin dan penuh sukacita mengembangkan diri secara seimbang sesuai dengan semangat Santo Dominikus. Tentunya tidak terlepas dari arahan para pembimbing ya guys, terkhususnya peran Roh Kudus dalam panggilan para novis sehingga mereka bisa setia akan rahmat panggilan ilahi. Wah, ternyata segitu ya proses menjadi novis. Kalau seperti itu mah saya mau. Tapi gak hanya itu saja teman-teman, lebih kerennya lagi. Ternyata, para novis setelah selesai masa novis, mereka dapat mengajukan permohonan untuk mengikrarkan kaul sementara untuk jangka waktu 1 tahun kepada pemimpin kongregasi, tentunya disertai refleksi ya guys. Nah teman-teman, tahap ini sering juga disebut sebagai tahap juniorat. Tahap ini akan dijalani oleh para suster sekurang-kurangnya 6 tahun dan paling lama 9 tahun dan kemudian dapat mengajukan permohonan pada pemimpin kongregasi untuk bisa kaul kekal. Di tahap ini tentunya para suster secara resmi telah bergabung dan menjadi anggota kongregasi ya guys. Maka dalam tahap ini, para suster akan menghidupi 5 semangat Santo Dominikus yakni hidup bersama, hidup doa dan liturgi, hidup studi, kaul-kaul, dan disiplin aturan hidup membiara. Nah itu beberapa tahap-tahap yang bisa saya bagikan ya teman-teman. Masih ada tahap mediorat dan seniorat loh, tapi gak bisa saya jelaskan satu persatu. Namun yang perlu kalian ketahui bagaimana syarat-syaratnya kalau kalian mau menanggapi panggilan Tuhan dalam kongregasi kami. Yang pertama,
Pemudik Katolik berusia 17-30 tahun. Bila berusia lebih dari itu, silahkan hubungi kontak kami. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Telah dibaptis secara Katolik minimal 2 tahun. Lalu minimal lulus SMA atau SMK sederajat dan tentunya bersedia mengikuti proses pembinaan. Nah nih guys, penasaran juga kan? Kalau ternyata para suster HOP Indonesia selain membangun hidup kontemplatif mereka, tapi para suster ini juga terlibat dalam karya-karya nyata loh. Penasaran juga kan guys? Apa saja pelayanan-pelayanan para suster dan di mana saja sih para suster berkarya? Yuk kita simak. Ternyata suster-suster Santo Dominikus Indonesia ini hadir dan tersebar di beberapa keuskupan loh. Coba kalian tebak di mana ya? Yah, tepat sekali jawaban kalian. Ternyata ada di Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Purwokerto, Keuskupan Larantuka, Keuskupan Bandung, dan Keuskupan Surabaya. Adapun pelayanan-pelayanan para suster dalam bidang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA. Berikutnya berkarya dalam bidang kesehatan seperti klinik dan rumah sakit. Nah, tapi bukan hanya itu saja guys. Para suster juga memiliki rumah retreat loh. Dan yang terakhir bekerja sama dengan karya-karya sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan gereja dan masyarakat. Nah, sekarang kita sudah di penghujung video ini loh guys. Jika kalian ingin tahu lebih banyak siapa itu Kongregasi Suster-Suster Santo Dominikus Indonesia, silahkan kalian join saja ke komunitas kami terdekat tempatmu berada. Jika tidak, jangan bersedih hati loh. Kan para suster juga punya jejaring sosial loh. Kalian bisa kontak lewat beberapa website di bawah ini. Terima kasih.